Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sampai berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pelajaran agama Hindu. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita sudah masuk ke pelajaran 2 ya, yaitu tentang Pancasrada sebagai penguat keyakinan. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan pengertian Pancasrada, dan yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan bagian-bagian Pancasrada, yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan bagian-bagian Pancasrada, dan yang keempat, anak-anak mampu menyebutkan contoh-contoh ajaran Pancasrada. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pengertian Pancasrada. Pancasrada itu berasal dari dua kata. Yang pertama dari kata panca. Panca artinya 5. Dan yang kedua srada. Srada artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi Pancasrada artinya 5 dasar keyakinan atau kepercayaan dalam agama Hindu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian Pancasrada. Bagian-bagian Pancasrada itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama, Brahman Srada atau Widi Tattwa. Brahman Srada atau Widi Tattwa artinya percaya atau yakin dengan adanya ide Sangyang Widiwasa. Yang kedua, Atman Srada atau Atman Tattwa, itu artinya percaya atau yakin dengan adanya Atman. Yang ketiga, Karma Pala Srada atau Karma Pala Tattwa. Karma Pala Srada atau Karma Pala Tattwa itu artinya percaya dengan adanya hukum sebab akibat. Dan yang keempat, itu Punarbawa Srada. Punarbawa Srada itu artinya percaya atau yakin dengan adanya kelahiran berulang-ulang. Dan yang kelima, Moksa Srada atau Moksa Tattwa artinya percaya dengan adanya kebahagiaan yang tertinggi atau bersatunya Atman dengan Brahman. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh-contoh bagian Pancasrada. Yang pertama, contoh keyakinan akan keberadaan Sangyang Widi atau Widi Tattwa. Nah, keyakinan terhadap Sangyang Widi dalam agama Hindu itu disebut dengan Widi Tattwa atau Widi Srada atau juga bisa disebut dengan Brahman Srada. Nah, kata Widi Tattwa itu berasal dari kata Widi dan Tattwa. Widi artinya sang takdir atau sang pencipta atau Tuhan. Dan Srada itu artinya kebenaran atau filsafat kenyataan. Nah, jadi Widi Srada artinya keyakinan akan adanya Tuhan sebagai sumber kebenaran dalam agama Hindu. Adapun cara yang dapat kita lakukan meyakini keberadaan ide Sangyang Widiwasa dalam agama Hindu itu disebut dengan Tri Pramana. Tri Pramana adalah 3 cara untuk meyakini keberadaan ide Sangyang Widiwasa. Nah, apa saja bagian-bagian Tri Pramana? Tri Pramana itu terdiri dari yang pertama, agama pramana atau sabda pramana. Yang kedua, anumana pramana. Dan yang ketiga, pratyaksa pramana. Agama pramana atau sabda pramana adalah cara meyakini keberadaan ide Sangyang Widiwasa dengan cara mendengarkan cerita-cerita dari orang suci atau orang yang lebih memahami tentang agama Hindu. Kemudian, anumana pramana adalah meyakini keberadaan ide Sangyang Widiwasa dengan pemikiran yang logis dan sistematis terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Dan yang ketiga, pratyaksa pramana, yaitu meyakini keberadaan ide Sangyang Widiwasa dengan cara mengalaminya secara langsung. Nah,
Untuk praktiyaksa pramana itu tidak bisa dialami oleh semua orang ya, tetapi dialami oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kesucian yang lahir dan batin, yaitu seperti para yogin dan para maharsi. Yang kedua, contoh keyakinan dengan adanya Atma. Atma adalah percikan-percikan kecil dari ide Sang Hyang Widiwasa yang menghidupi tubuhnya makhluk hidup. Atma yang menghidupi tubuhnya manusia adalah Jiwatman. Jiwatman memberikan kehidupan bagi tubuh manusia dan memberikan kekuatan bagi tubuh manusia. Nah, apabila Jiwatman atau Atma yang menghidupi tubuhnya manusia meninggalkan tubuhnya manusia, maka manusia itu akan mati. Segala organ yang terdapat di dalam tubuh manusia tidak akan berfungsi apabila tidak adanya Atma. Nah, tetapi anak-anak, Atma itu sendiri tidak bisa mati. Yang mati hanyalah tubuh manusia. Karena Atma sebenarnya adalah bagian dari Tuhan itu sendiri yang memiliki sifat yang sempurna. Adapun sifat-sifat Atma dalam agama Hindu itu disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita. Sifat-sifat Atma terdiri dari yang pertama, Achodhya. Achodhya artinya tak terlukai oleh senjata. Yang kedua, Adahya. Adahya artinya sifat Atma yang tak terbakar oleh api. Yang ketiga, Acesya. Acesya artinya sifat Atma yang tak terbasahkan oleh air. Sifat Atma yang keempat itu adalah Akledya. Akledya artinya sifat Atma yang tak terkeringkan oleh angin. Yang selanjutnya Nitya. Nitya artinya sifat Atma yang kekal abadi. Nah, kemudian Sarwagata. Sarwagata artinya sifat Atma ada di mana-mana. Nah, selanjutnya anak-anak ada Stanu. Stanu artinya sifat Atma yang tak berpindah-pindah. Kemudian Acala. Acala artinya sifat Atma yang tak bergerak. Kemudian ada Sanatana. Sanatana artinya sifat Atma yang selalu sama. Kemudian ada Avyakta. Avyakta artinya sifat Atma yang tak terlahirkan. Kemudian ada Acintya. Acintya artinya sifat Atma yang tak terpikirkan. Dan yang terakhir ada Awikara. Awikara artinya sifat Atma yang tidak berubah. Nah, anak-anak, sekarang yang ketiga, contoh keyakinan dengan adanya karma pala. Karma pala itu berasal dari dua kata ya, yaitu dari kata karma yang artinya perbuatan dan kata pala yang artinya hasil. Jadi karma pala artinya hasil perbuatan. Nah anak-anak, karma pala juga disebut dengan hukum sebab akibat. Artinya segala sesuatu yang terjadi itu ada sebabnya dan ada akibat yang ditimbulkan. Begitu pula dengan perbuatan kita, pasti ada sebabnya dan ada hasilnya. Apabila perbuatan yang kita lakukan itu baik, maka hasil yang didapatkan pun baik. Nah, sebaliknya, apabila perbuatan kita buruk, maka hasil yang didapatkan pun akan buruk. Nah, jadi karma pala itu hasilnya tergantung dari perbuatan kita ya anak-anak. Adapun jenis-jenis dari karma pala yaitu yang pertama sancita karma pala yang artinya perbuatan yang kita lakukan terdahulu hasilnya kita nikmati di kehidupan yang sekarang. Dan yang kedua prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala adalah perbuatan yang kita lakukan sekarang hasilnya kita nikmati sekarang. Dan yang ketiga kriyamana karma pala adalah perbuatan yang kita lakukan sekarang dan hasilnya tidak dapat kita nikmati sekarang, kita nikmati di kehidupan yang akan datang.
Nah, anak-anak, selanjutnya adalah tentang contoh keyakinan terhadap Punarbawa. Punarbawa itu berasal dari kata punar dan bawa. Punar artinya kembali dan bawa artinya lahir. Jadi, Punarbawa artinya lahir kembali atau lahir berulang-ulang. Nah, adapun tujuan mengapa manusia itu mengalami kelahiran yang berulang-ulang adalah untuk memperbaiki karma yang telah diperbuat oleh manusia sehingga pada akhirnya manusia bisa menyatu dengan Brahman. Nah, dan selanjutnya anak-anak adalah contoh keyakinan dengan adanya moksa. Nah, moksa merupakan serada yang kelima atau serada yang terakhir. Nah, moksa artinya bersatunya Atman dengan Brahman. Nah, dan moksa itu merupakan tujuan akhir dari agama Hindu. Tujuan dari agama atau dharma adalah moksa atau moksartam dan mencapai kebahagiaan atau jagat hita. Kata moksa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kebebasan. Bebas dari karma pala, bebas dari punarbawa sehingga pada akhirnya Atma menyatu dengan Brahman. Nah, tapi anak-anak, moksa itu tidak hanya dicapai ketika Atma menyatu dengan Brahman, tetapi juga ada moksa yang dicapai manusia ketika manusia itu masih hidup yang disebut dengan jiwan mukti. Jiwan mukti artinya di mana manusia mampu mencapai kebahagiaan ketika manusia itu sudah terbebas dari kehidupan duniawi. Manusia tidak merasa bahagia ketika mencapai suatu kebahagiaan dan tidak merasa menderita ketika mendapat suatu penderitaan. Jadi intinya manusia yang mencapai jiwan mukti adalah manusia yang mampu bersyukur. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Guru tentang Pancasrada. Nah, dan untuk tugas hari ini akan Ibu Guru post melalui Google Classroom ya. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik, baca petunjuk soalnya. Nah, demikianlah anak-anak untuk video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan Om Santi 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 Om.